Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada pelajaran Ad-Darsus Tsaniyah Asyar, pelajaran yang ke-12. Di sini ada hiwar antara Su'ad untuk perempuan dan Al-Bintu, seorang anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaiki di sini karena yang diajak bicara adalah perempuan, yaitu Al-Bintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabarmu wahai bintu? Di sini yang diajak bicara adalah bintu, orang anak perempuan, sehingga di sini ada dhamir yang menunjukkan yang diajak bicara adalah perempuan. Ki, halu ki. Bagaimana ketika kita ingin mengajak bicara kamu, namun kata ganti ini, dhamir ini bersambung dengan isim. Seperti ini bentuknya. Kaifa haluki ya bintu. Jadi tidak kaifa halu anti. Harusnya kan anti kamu ya. Bagaimana kabar kamu? Kalau terlek kan kaifa halu anti. Tapi tidak seperti itu. Ketika sebuah dhamir bersambung dengan isim, maka bentuknya seperti ini. Kaifa haluki itu ketika perempuan. Kalau yang diajak bicara adalah laki-laki, maka kaifa haluka. Ya. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadi. Saya dari Riyadh. Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Nama saya adalah Aminah. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarati. Ayahku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Dia adalah seorang pengelola ya atau pengawas fil madrasati tsanawiyah atau kepala sekolah ya di madrasah tsanawiyah tingkat SMP. Kemudian wa aina ummuki? Di mana ibumu? Dia aidon huna. Dia juga di sini. Dia tabibatun fi mustashfal wiladah. Dia adalah seorang dokter di rumah sakit persalinan. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Ahya ukhtuki? Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Apakah dia saudara perempuanmu? Lah, dia bintu ammi. Bukan, dia adalah anak perempuan pamanku. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah, namanya adalah Fatimah. Ahiyya zamilatuki, apakah dia temanmu? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyah. Tidak, saya di sekolah mutawassithah setingkat SMP, wa hiya fil madrasatis tsanawiyah, dan dia di sekolah tsanawiyah setingkat SMA. Ya, tadi yang di atas setingkat SMA.
Alaki ukhtun, apakah kamu mempunyai saudara perempuan? La, mali ukhtun. Aku tidak mempunyai saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun. Naam, saya atau aku mempunyai saudara laki-laki besar, maksudnya kakak laki-laki. Wa talibun bil jami'ah, dan dia adalah seorang siswa atau mahasiswa di satu universitas. Wa man hadha tiflu lati ma'aki, dan siapa anak laki-laki ini yang bersamamu? Wabnu akhi, dia adalah anak laki-laki saudara laki-lakiku. Masmuhu, siapa namanya? Nah, ketika masmuhu berarti siapa namanya? Nya di sini adalah dia. Nah, dianya dia laki-laki perempuan? Laki-laki, karena ibnu. Kalau perempuan biasanya bintu, maka di sini ismuha. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. Ummuki fil baitil an, apakah ibumu di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa. Tidak, dia telah pergi ke rumah sakit. Nah, di sini siapa yang pergi? Ya ummu. Ummu mudzakkar atau muannas? Muannas. Sehingga di sini ketika ada sebuah fiil, ketika pelakunya adalah perempuan atau muannas, maka fiil tersebut diberi tanda tak sakinah yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fiil tersebut adalah muannas. Zahabat ilal mustashfa. Nah, tidak dia siapa ini? Ummu. Nah, ummu mudzakkar muannas. Muannas, sehingga zahabat. Kalau seandainya di sini abuki fil baitil an, apakah ayahmu? Nah, kalau ayah berarti kan mudzakkar. Sehingga di sini tidak perlu ada taknis sakinahnya, tidak perlu ada tak sukunnya. Zahaba ilal mustashfa. Tapi kalau perempuan zahabat ilal mustashfa. Nah, latihan ikra waktu, bacalah dan tulislah. Yang pertama, kaifa halu. Nah, tergantung yang konteksnya, yang diajak bicara laki-laki atau perempuan. Ya abi. Nah, ternyata yang diajak bicara adalah laki-laki, maka di sini kaifa halu ka. Di sini kaifa halu titik-titik ya ummi, yang diajak bicara adalah perempuan, sehingga di sini kaifa halu i, bagaimana kabarmu. Mu-nya ini tergantung laki-laki atau perempuan, disesuaikan. Mu-nya kalau laki-laki ka, kalau mu untuk perempuan i. Nomor 3, aina ibnuka ya Zainabu, di mana anak laki-lakimu? Aina ibnuki ya Zainabu, di mana anak laki-laki mu wahai Zainab, berarti yang ditanyakan anak laki-lakinya. Zahaba ilal masjid, dia. Nah, dia siapa? Anak laki-lakinya. Dia pergi ke masjid. Nah, pertanyaan nomor 4. Aina bintuki ya Aminah? Di mana anak perempuanmu? Nah, yang ditanyakan adalah anak perempuannya. Anak perempuanmu ya Aminah. Zahabat. Dia telah pergi. Nah, dia siapa? Bintu. Bintu mudzakkar muannas. Muannas. Nah, kalau pelaku dari fi'il itu muannas, maka fi'ilnya diberi tak sakinah. Kalau laki-laki yang seperti ibnu tadi, kan nggak perlu ada tambahan tak sakinah. Tapi kalau pelakunya bintu atau perempuan, maka diberi tanda tak sakinah. Zahabat ilal madrasati. Dia telah keluar atau telah pergi ke sekolah. Liman hadis sa'atul jamilatu. Milik siapa jam yang bagus ini? Ahya laki ya Fatimatu. Apakah dia? Dia siapa? Asa. Kan pertanyaannya milik siapa jam yang bagus ini? Yang ditanyakan adalah jam. Ahya, apakah dia? Dia siapa? Dia jam. Kenapa pakai hiya? Karena mu'annas. As-sa'atu mu'annas. Tandanya apa? Tak marbutah. Ahya laki ya Fatimatu, apakah dia jam itu milikmu wahai Fatimah? Naam, dia li. Benar, dia milikku. Dia milikku.
Nam ahada qalamuka ya Muhammadu. Apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? La hada qalamuka anta. Tidak, ini adalah pulpenmu. Nah, udah pulpenmu tapi tambah anta. Seakan-akan seperti ini. Bukan, ini adalah pulpenmu kamu. Nah, bagaimana? Ini untuk takkid, untuk penekanan bahwasanya benar-benar ini pulpen kamu gitu. Hadza qalamuka anta. Kalau perempuan hadza qalamuki anti. Tidak sesuaikan. Jadi ini hanya untuk takkid saja. Nomor 7, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Tilka sayyarah, mobil yang indah, yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah adalah milik kepala sekolah atau milik mudir. Nah, sini kharajat. Begitu juga ketika pelakunya adalah, intinya ketika pelakunya mu'annas. Mu'annasnya walau baik itu hakiki atau majazi. Hakiki benar-benar perempuan, kalau majazi itu majaz, ditakdirkan sebagai perempuan. Contohnya di sini as-sayyarah. Sayyarah kira-kira laki-laki perempuan, asalnya tidak mempunyai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi di sini ada tandanya apa? Tak marbutah, yang dimana ketika sebuah kata ditakdirkan dibersambung dengan tak marbutah ditakdirkan sebagai muannas. As-sayyaratu, maka di sini dia siapa? As-sayyarah, yang dia telah keluar gitu. Ini kharajat. Nah, apaan? Anta muhandisun ya akhi, apakah kamu seorang arsitek wahai saudaraku? Lah ana tabibun. Tidak, saya adalah seorang dokter. Anti tabibatun ya ukhti, apakah kamu seorang dokter wahai saudaraku? Lah ana mudarrisatun. Bukan, saya adalah seorang guru. Nomor 2, Iqra' kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil misal. Bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini. Kemudian bacalah kalimat tersebut atau kalimat yang lain setelah mengubah al-munada, mengubah yang dipanggil, sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Contohnya di sini. Aina qalamuka ya abi. Yang diajak bicara siapa? Ya abi. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, karena abun, ayah, laki-laki. Maka di sini diganti sebagai qalamuka. Aina qalamuka ya abi. Kalau perempuan, aina qalamuki. Harusnya ini qalamuki ya. Aina qalamuki ya ummi, di mana pulpenmu wahai ummi. Nah. Dan nomor 1, a'indaka qalamun ya Muhammadu, apakah kamu mempunyai pulpen wahai Muhammad? Yang diajak bicara Muhammad, laki-laki perempuan, mudzakkar, sehingga di sini a'indaka. Nah, bagaimana ketika yang diajak bicara adalah perempuan? A'indaki qalamun ya Aminatu. Dan nomor 2, aina baituka ya ustadi, karena laki-laki yang diajak bicara ustad. Aina baituka. Tapi bagaimana ketika yang diajak bicara ustadati ya ustadati, itu perempuan kan, ustadah. Aina baituki. Nah, jadi disesuaikan kata gantinya atau dhamirnya. 3, ahad daftarul laka ya Ali. Laka, kenapa? Ya Ali, yang diartikan mudzakkar. Jadi kalau muannas, ya Fatimah, maka ahad daftaru laki ya Fatimah. Apakah buku tulis ini adalah milikmu wahai Fatimah? Nomor 4, min aina anta ya akhi, di mana kamu? Dari mana kamu wahai saudaraku? Ketika yang dibicara laki-laki anta, karena
Kenapa anta enggak ka? Ya karena domirnya ini tidak bersambung. Tidak bersambung seperti ini. La apa namanya bersambung dengan lam, ini bersambung dengan baitun, ini bersambung dengan inda, ini bersambung dengan kolam. Maka ketika dia berdiri sendiri, maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau bersambung, bentuknya ka. Nah, demikian juga di sini. Min aina anti. Kenapa anti? Yang diajak bicara perempuan, ukhti. Min aina anti, ya ukhti. Nah, 5. Aina abuka ya Khalidu. Aina abuki ya Khadijatu. A'anta maridun ya Khali. Apakah kamu sakit, wahai Khali? Apa namanya? Khal. Itu paman ya, paman. Ya Khali. Kalau perempuan khalah. A'anti maridotun. Disesuaikan juga. A'anta, kamu maridun, sakit. Siapa yang sakit? Anta. Di sini maridun. Tapi kalau yang sakit adalah laki-laki perempuan, maka a'anti maridotun ya khalati, wahai bibiku. Nah, dan nomor 7, aina bintuka ya ammi, aina bintuki ya ammati. Alaka akhun ya Hamidu. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki, wahai Hamid? Kalau perempuan, alaki akhun ya Su'adu. Apa kamu mempunyai saudara laki-laki, wahai Su'ad? 9. Mada indaka ya akhi? Apa yang berada di sisimu, wahai saudaraku? Mada indaki? Karena di sini ukhti. Mada indaki ya ukhti? 10. Assalamu alayka ya abi. Abi di sini mudakar, yang dibilang mudakar, maka assalamu alayka. Kalau yang diajak bicara perempuan, assalamu alayki ya ummi. Nah, kemudian nomor 3. Annisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Jadikanlah muannas fa'il di setiap kalimat-kalimat di bawah ini. Contohnya, karena fa'il berarti kan membahas terkait fi'il. Nah, contohnya di sini kharaja. Telah keluar, siapa yang keluar? Muhammadun minal baiti. Telah keluar siapa? Muhammad. Muhammad mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sehingga bisa diketahui pelaku dari fi'il ini yaitu kharaja adalah laki-laki. Dia laki-laki, siapa? Muhammad. Kemudian bagaimana ketika yang keluar atau yang pelakunya adalah perempuan? Contohnya, asalnya kan kharaja Aminatu minal baiti. Tapi karena di sini pelakunya diketahui perempuan, maka di sini dia perempuan kharajat, yaitu siapa? Aminatu gitu. Jadi ini tak sakinah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki nggak ada tak taknisnya, tak sakinahnya. Kalau pelakunya perempuan ada tak sakinahnya. Nah, nomor 1, dhahabal mudarrisu ilal fasli. Telah keluar mudarrisu, guru laki-laki ke kelas. Bagaimana ketika pelakunya perempuan? Dhahaba al mudarrisatu. Dhahaba atau dhahabat? Dhahabat. Karena yang keluar adalah mudarrisah. Dhahabat al mudarrisatu ilal fasli. Nomor 2, dhahaba abi ilal mustashfa. Kalau perempuan, dhahabat ummi misalnya. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Ya, jalasa talibu fil fasli. Kalau at-talibah berarti jalasat at-talibatu fil fasli. Bad kharaja akhi minal baiti. Kalau perempuan, kharajat ukhti minal baiti. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang di bawah ini. Jalasat at-talibatu, jalasatit talibatu. Ini apa? Ini juga sering ditemukan ketika sebuah sukun, ya, ketika sebuah kata diakhiri dengan sukun,
kemudian kata setelahnya itu adalah alif lam, maka akan susah dibaca. Contohnya di sini, jalasat jalasat at-thalibatu. Nah, harusnya kan dibaca langsung ya. Nah, bagaimana ketika sukun bersambung dengan alif lam, yang dimana alif lam juga sukun? Susah untuk dibaca. Maka yang tadinya sukun diganti kasroh. Untuk apa? Untuk memudahkan baca. Tapi tetap asalnya adalah dia sukun. Jadi jalasat atau libatu dibaca menjadi jalasatit tolibatu. Ini tandanya. Yang tadinya sukun menjadi kasroh. Untuk apa? Untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan dibaca. Tapi asalnya tetap dibaca sukun. Bukan berubah. Di sini bukan berubah secara kedudukan, tapi berubah hanya untuk agar mudah dibaca. Nah, kemudian nomor 5, iqra'il jumalal atiyatah. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, ini terkait isim mausul, kata sambung. Minal fata. Manil fata. Siapa pemuda? In pemuda. Yang alladhi kharaja min baitikal an huwa ibnu ammi. Siapa pemuda? Kalau pemuda berarti laki-laki, mudzakkar. Sini isim mausulnya adalah alladzi, yang keluar dari rumahmu sekarang, dia adalah anak laki-laki pamanku. Nah, bagaimana ketika di sini ada perempuan, muannas, manil fatatu, siapa pemudi? Yang di sini dalam bahasa Indonesia juga dibedakan, yang untuk laki-laki, kata yang untuk perempuan. Kalau laki-laki allati, kalau perempuan allati. Manil fatatul lati, siapa pemudi yang keluar. Nah, keluar di sini pelakunya siapa? Pemudi. Begitu juga ketika fiilnya pelakunya muannas, maka diberi tak sukun. Kharajat. Kalau ini kan kharaja, kenapa? Karena pelakunya fata, pemuda, mudzakkar. Kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad? Dia bintu kholati. Dia adalah anak perempuannya paman bibiku. Nomor 3, limanil fatahul ladhi alal maktabi walil mutarisi. Milik siapa kunci yang. Kenapa di sini pakai alladhi bukan allati? Ya, karena al-miftah ditakdirkan mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda muannas, yaitu salah satunya adalah tak marbutoh. Nah, di sini kata ini tidak ada tak marbutohnya, sehingga dia ditakdirkan sebagai mudzakkar. Maka limanil miftahul ladzi. Nah, dia berlaku untuk kata nama orang maupun kata benda maupun isim yang menunjukkan hakiki, yaitu kata benda atau kata sifat. Nah, nomor 4. Limanis sa'atu allati 'alas sariri. Milik siapa as-sa'atu, jam ini. Nah, di sini as-sa'ah muannas. Kenapa? Ada tanda tak marbutohnya. Allati, maka yangnya juga berbeda. Kalau ini yang karena ini mudzakkar, ini yang karena ini muannas. Limanis sa'atu allati 'alas sariri. Milik siapa jam ini yang di atas ranjang. Dia li zauji ukhti. Dia siapa? Kan pertanyaannya adalah jam, maka jam itu li zauji ukhti. Dia siapa? As-sa'ah adalah milik suami ukhti, saudara perempuanku. Nah, nomor 6, akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin alladhi au alladhi fil faraq, di kolom yang kosong. Nah, jadi letakkan isim mausul yang cocok antara dua, alladhi atau allati. Nah, nomor 1 alkitabu. Di sini kira-kira alkitabu titik-titik yang, intinya alkitabu yang alal maktabi lil mudarrisi. Alkitab yang di atas meja adalah milik mudarris, seorang guru. Nah, kira-kira yang di sini alladhi atau allati, isim mausul dari dua ini.
Alladzi, kenapa pakai alladzi? Karena Alkitab di sini mudzakkar. Kemudian nomor 2, al-qalamu alladzi. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Pulpen yang di tasku patah. Nomor 3, as-sayyaratu. Nah, kira-kira ini laki-laki atau perempuan? Muannas. Nah, kalau muannas berarti allati. As-sayyaratul lati kharajat. Ini juga disesuaikan. Nah, pelakunya adalah perempuan. Kharajat minal mustashfal ana litabibil jadid. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang adalah milik guru yang baru. Kemudian nomor 4, al-kalbu. Di sini al-kalbu mudzakkar. Kenapa? Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tanda-tanda muannasnya. Al-kalbu alladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang di kebun itu sedang sakit. Gitu. Nomor 5, al-fata. Al-fata pemuda. Nanti alladzi. Jadi bisa disesuaikan di sini. Disesuaikan dengan kalau laki-laki ya alladzi, kalau perempuan ya allati, dan seterusnya. Tilkal batatu allati, al baitul jadidu alladzi, ad-darsu alladzi, manil fatati allati, atilkal haqibatul allati. Disesuaikan. Nah, itu kemudian di sini ada kalimat jadidah, kosakata baru, al-ammu, am ini adalah akhul abi, yaitu saudara laki-lakinya ayah. Jadi am jadi paman ya. Paman dalam bahasa Arab, dalam di kalangan orang Arab, paman dari saudara ayah, saudaranya ayah dan saudara dari ibu, nah, itu dibedakan. Walaupun namanya sama-sama paman, tapi bahasanya berbeda. Di sini kalau saudara laki-lakinya ayah namanya al-am. Tapi kalau saudaranya saudara laki-lakinya perempuan ummi atau ibu itu dinamakan al-khal. Kalau bibi dari saudara perempuannya ayah adalah al-ammah. Kalau saudara perempuannya ummu atau ummi adalah al-khalah. Nah, al-fallah ini petani, mustaswal wiladah itu rumah sakit persalinan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu membahas terkait kata ganti, kemudian membahas terkait isim mausul dan lainnya. Barakallahu fiik. Semoga apa yang bisa dijelaskan di sini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.